Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Rini Nur Rahayu. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Allah SWT. Nah, pada pertemuan ini di pelajaran IPA kelas 8 SMP, kita akan membahas tentang sistem gerak manusia. Kalian bisa membayangkan bagaimana ketika kita tidak mempunyai rangka ya atau tulang, apakah kita bisa berdiri dengan tegak? Bisa dibayangkan ya, maka kita akan mempelajari sistem gerak pada manusia. Sistem gerak manusia itu meliputi yang pertama rangka atau tulang. Di sini merupakan alat gerak pasif. Yang kedua ada otot. Otot di sini merupakan alat gerak aktif. Yang ketiga ada sendi atau persendian. Ini adalah persambungan antar tulang. Yang pertama rangka manusia, tulang. Fungsi rangka atau tulang yang pertama sebagai alat gerak pasif. Yang kedua, menegakkan dan menopang berdirinya tubuh. Yang ketiga, memberikan bentuk tubuh. Tanpa rangka tubuh kita tidak memiliki bentuk ya. Yang keempat, melindungi organ-organ dalam tubuh. Nah, di sini organ-organ yang penting dan lunak itu seperti jantung, otak, dan paru-paru. Yang kelima, tempat melekatnya otot. Yang keenam, tempat penyimpanan mineral, yaitu kalsium, berupa zat kapur dan fosfor. Yang ketujuh, tempat pembentukan sel darah, yaitu pada sumsum tulang. Kita lanjut. Tulang penyusun rangka tubuh itu terbagi 3 bagian utama, yaitu yang pertama tulang tengkorak, yang kedua di sini ya tulang tengkorak, yang kedua tulang anggota badan, dan yang ketiga tulang anggota gerak. Ya, anggota gerak itu ada 2 nanti, atas dan bawah. Yang pertama rangka kepala atau tengkorak. Nah, tengkorak itu berfungsi untuk melindungi organ-organ tubuh yang ada di kepala. Bagian tengkorak pada sistem gerak manusia tersusun atas tulang-tulang pipih yang menjadi tempat terjadinya proses pembentukan sel darah merah dan putih. Nah, ini adalah tengkorak. Bagian-bagiannya. Di sini ada tulang dahi, sini tulang dahi, tulang baji, tulang air mata, di sini tulang hidung, tulang pipi, tulang rahang atas, tulang lidah, tulang rahang bawah di sini, tulang tengkorak, tulang pelipis di sini, dan tulang ubun-ubun di sini. Lanjut yang kedua, rangka badan. Nah, rangka badan ini berguna untuk melindungi organ tubuh bagian dalam yang lunak. Bagian rangka badan pada manusia dipisahkan ke dalam 5 kelompok, ya, yaitu ruas-ruas tulang belakang, tulang rusuk, tulang dada, gelang bahu, dan gelang panggul. Nah, ini ya, rangka badan yang pertama ada tulang belakang di sini, ada 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang panggul di sini, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang. Terus ada di belakang ya, terus ada 4 ruas tulang ekor. Terus ada tulang panggul, di sini ada tulang usus, ada tulang kemaluan, dan tulang duduk. Ada tulang bahu, ya, bahu di sini ada tulang selangka bagian atas, tulang lengan di sini, dan ada tulang belikat daerah sini. Lanjut tulang dada dan rusuk. Sini ya, bagian di sini ada 3 ruas tulang rusuk palsu di sini ya, ruang tulang rusuk palsu. Terus di sini ada 2 ruas tulang rusuk melayang di sini, katakan melayang. Terus di sini ada tulang dada tajuk pedang, disebut juga dengan tajuk pedang. Terus di sini ada tulang dada badan, nah daerah sini. Terus ada tulang dada hulu di sini, dan terakhir ada tulang rusuk pertama. Itu adalah rangka badan.
Yang ketiga, rangka anggota gerak. Rangka anggota gerak di sini terdiri atas tulang anggota gerak atas dan tulang anggota gerak bawah. Nah, di sini ada rangka anggota gerak bagian atas. Ini bagian-bagiannya terdiri dari 2 tulang lengan atas, di sini ada 2, dan 2 tulang hasta ini. Terus 2 tulang pengumpil di sini. Ada 16 tulang pergelangan tangan dan 28 ruas tulang jari tangan serta 10 tulang telapak tangan di sini. Nah, selanjutnya rangka anggota gerak bagian bawah di sini ya. Ada 2 tulang selangkah di sini. Tulang tempurung lutut 2 di sini. Terus 2 tulang betis ada 2 tulang kering sama ada 2, 14 tulang pergelangan kaki, 10 tulang telapak kaki, dan 28 tulang jari kaki. Kita lanjut ke macam-macam tulang berdasarkan bentuknya. Yang pertama, tulang pipa. Di sini adalah tulang yang berbentuk panjang seperti pipa dengan bonggol pada kedua ujungnya, sedangkan bagian dalamnya itu berongga dan mengandung sumsum tulang. Nih, tulang pipa seperti ini ya. Ini gambar untuk tulang pipa. Contoh pada tulang pipa di sini pada tulang paha dan tulang lengan atas. Yang kedua, tulang pendek itu adalah tulang yang berbentuk pendek dan berisi sumsum merah. Tulang pendek ini umumnya membentuk ruas-ruas tulang. Ini tulang pendek ya, seperti ini. Contohnya ruas-ruas tulang belakang dan ruas-ruas pada jari. Yang ketiga, tulang pipih adalah tulang yang berbentuk pipih atau gepeng. Ini ya, tulangnya tulang pipih. Tulang pipih di sini contohnya tulang belikat. Terus ada tulang dada, tulang rusuk, dan tulang penyusun tengkorak. Lanjut ke macam-macam tulang berdasarkan kekerasannya. Yang pertama ada tulang rawan atau sering disebut dengan kartilago. Ini adalah tulang yang terbentuk dari jaringan tulang rawan yang banyak mengandung zat perekat atau kolagen dan sedikit zat kapur sehingga bersifat lentur dan elastis. Tulang rawan dibentuk oleh sel-sel tulang rawan atau kondrosit. Ya. Yang kedua, tulang keras atau tulang sejati atau osteon. Tulang keras, osteon, ini merupakan kumpulan sel-sel osteosit dan bersifat keras dan kaku. Hal ini dikarenakan tulang keras banyak mengandung endapan zat kapur berupa kalsium karbonat dan kalsium fosfat. Kita lanjut yang kedua, persendian. Persendian merupakan hubungan antara tulang yang satu dengan tulang yang lainnya. Sebagian bersifat fleksibel sehingga dapat digerakkan, sementara sendi yang lain kaku dan sehingga sukar digerakkan. Berdasarkan kemampuan geraknya, sendi dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, sendi mati atau sinartrosis. Di sini merupakan hubungan antar tulang yang tidak dapat digerakkan. Contohnya adalah sutura. Sutura itu adalah persendian antara tulang-tulang penyusun tengkorak. Ini adalah sendi mati. Yang kedua, sendi kaku atau amfiartrosis. Itu adalah hubungan antar tulang yang memungkinkan terjadinya gerak yang sangat terbatas. Contoh dari amfiartrosis di sini adalah hubungan antara tulang gelang panggul dan hubungan tulang rusuk dengan tulang dada. Seperti ini. Ya. Nah, ini adalah sendi kaku. Yang ketiga, sendi gerak atau diartrosis. Di sini adalah sendi yang memungkinkan adanya gerak. Ya. Nah, ini adalah sendi gerak. Nah, macam-macam sendi gerak dilihat dari jenis gerakannya. Nah, kita simak bersama-sama. Yang pertama ada sendi putar. Ya, sendi putar ada di sini. Ini sendi putar. Ya. Sendi putar ini merupakan bentuk persendian yang memungkinkan terjadinya gerakan memutar. Ya, contohnya hubungan antar tulang atlas dengan tulang tengkorak yang menyebabkan kepala kita dapat berputar.
Makanya di sini itu disebut sendi putar. Yang kedua ada sendi engsel. Ini sendi engsel di sini. Sendi engsel itu merupakan bentuk persendian yang memungkinkan terjadinya gerak ke satu arah. Ya, contohnya pada siku dan pada lutut. Ya, itu sendi engsel itu pada siku dan lutut. Yang ketiga sendi pelana. Di pelana di sini. Sendi pelana merupakan bentuk persendian yang memungkinkan terjadinya gerak kedua arah. Ya. Contohnya hubungan antara tulang-tulang telapak tangan dengan tulang ruas jari tangan. Itu adalah sendi pelana. Kita lanjut ke sendi geser. Ya, sendi geser. Sendi geser di sini merupakan bentuk persendian yang memungkinkan terjadinya sedikit gerakan. Contohnya hubungan antara tulang pengumpil dengan tulang hasta. Ya, sendi geser. Lalu yang selanjutnya sendi gulung. Sendi gulung ada di sini, sendi gulung. Sendi yang memungkinkan terjadinya gerak rotasi pada poros, tapi gerakannya itu terbatas. Contohnya hubungan ujung tulang telapak tangan dengan ujung tulang jari tangan. Itu adalah sendi gulung. Yang terakhir ada sendi peluru. Ini sendi peluru di sini. Sendi peluru merupakan bentuk persendian yang memungkinkan terjadinya gerakan ke segala arah. Contohnya hubungan antara tulang paha dengan tulang pinggul serta tulang lengan atas dan tulang balikan. Itu sendi peluru. Nah, yang ketiga ke otot. Nah, otot di dalam tubuh kita itu otot kira-kira 40% dari berat tubuh kita. Nah, otot memiliki peranan yang penting dalam sistem gerak. Nah, otot ini merupakan alat gerak yang aktif. Otot di sini memiliki kemampuan untuk berkontraksi itu memendek dan menebal, dan relaksasi itu kembali ke keadaan semula. Ini kerja otot ya. Lanjut, berdasarkan struktur dan cara kerjanya otot dibedakan menjadi 3. Di sini ada 3. Yang pertama kita ke otot polos. Otot polos ini merupakan jenis otot yang menyusun organ-organ di dalam tubuh kita seperti organ pencernaan, usus dan lambung, pembuluh darah, saluran pernafasan, saluran ekskresi, ginjal, dan sebagainya. Otot polos. Ciri-cirinya otot polos itu berbentuk gelondong, ini berbentuk gelondong dengan kedua ujung meruncing, nih, kedua ujungnya meruncing dan bagian tengahnya itu membesar. Bagian tengah membesar. Yang kedua, sel otot polos di sini mempunyai satu inti yang terletak di tengah. Ini intinya ya, terletak di tengah. Yang ketiga, bekerja secara tak sadar, tidak menuruti perintah otak. Yang terakhir, bergerak secara lambat, namun teratur dan tidak cepat lelah. Itu otot polos. Nah, selanjutnya yang kedua adalah otot lurik atau otot rangka. Di sini merupakan jenis otot yang melekat pada tulang rangka. Nah, di sini ya, otot yang melekat pada tulang rangka. Nah, ciri-cirinya otot lurik di sini berbentuk silinder, memanjang, dan memiliki garis-garis terang dan gelap yang terletak bergantian. Ya, sehingga menimbulkan kesannya itu adalah lurik. Yang kedua, mempunyai banyak inti yang terletak. Yang ketiga, bekerja secara sadar menuruti perintah otak. Terus bekerja secara cepat namun tidak teratur dan cepat lelah. Dan terakhir adalah otot jantung. Ini merupakan otot yang khusus membentuk jantung. Ini mempunyai keistimewaan yaitu bentuknya seperti otot lurik tetapi kerjanya seperti otot polos. Nah, ciri-cirinya yang pertama, tersusun atas serabut lurik yang bercabang-cabang. Di sini bercabang. Yang kedua, berinti banyak yang letaknya di tengah sel. Intinya banyak di tengah sel. Bekerja secara tak sadar, tidak menuruti perintah otak, dan bergerak secara teratur dan tidak cepat lelah. Itu adalah otot jantung. Nah, berdasarkan cara kerjanya, otot dibedakan menjadi 2. Yang pertama, ada otot antagonis. Ya, otot antagonis yang pertama. Otot antagonis adalah otot-otot yang kerjanya berlawanan. Ya. Bila salah satu otot berkontraksi, maka otot yang lain akan berrelaksasi. Begitu juga sebaliknya ya. Nah, di sini ada otot bisep dan trisep. Nah, ini antagonis. Otot bisep di sini dia berkontraksi, sedangkan trisepnya berrelaksasi. Yang kedua, otot sinergis.
Otot sinergis adalah otot-otot yang kerjanya searah. Jadi jika salah satu otot berkontraksi, maka otot lain juga ikut berkontraksi. Contohnya di sini adalah kerja otot pronator untuk menggadahkan dan mengelungkupkan tangan. Ya. Itu contoh sinergis. Lanjut ke gangguan kelainan sistem gerak manusia. Apa saja sih gangguan dan kelainan sistem gerak manusia? Yang pertama ada rickettsia. Rickettsia adalah di sini kekurangan vitamin D yang berfungsi membantu penyerapan kalsium dan fosfor sehingga proses pengerasan tulangnya itu terganggu. Ya, penyakit ini terjadi pada anak-anak menyebabkan tulang kaki tumbuh membengkok. Ya, rickettsia. Yang kedua adalah polio. Ini penyakit yang disebabkan oleh virus yang mengakibatkan kelumpuhan. Ya, polio. Yang ketiga tetanus. Itu penyakit yang disebabkan infeksi bakteri, ya, dan menyebabkan otot itu terus-menerus mengejang. Nah, yang keempat fraktura. Ya, fraktura itu adalah patah tulang. Terjadi apabila tulang mengalami benturan. Ya. Yang kelima rematik, yaitu penyakit peradangan pada sendi. Yang keenam osteoporosis, itu rapuhnya tulang akibat tulang tidak lagi mampu menyerap kalsium. Terjadi kebanyakan itu pada kaum lansia. Yang ketujuh adalah rakitis, yaitu kelainan tulang yang disebabkan kekurangan vitamin D. Dicirikan dengan kaki penderitanya itu membentuk huruf X atau O. Selanjutnya kelainan pada tulang belakang. Itu di sini yang pertama ada skoliosis seperti ini. Skoliosis itu tulang belakangnya terlalu membengkok ke samping kanan atau samping kiri, yaitu skoliosis. Yang kedua adalah lordosis seperti ini. Lordosis itu keadaan tulang belakang yang melengkung ke depan, ya, dia melengkung ke depan. Yang ketiga kifosis seperti ini. Kifosis di sini keadaan tulang belakang itu melengkung ke belakang sehingga badan itu terlihat bongkok, ya, membungkuk, itu kifosis. Nah, selanjutnya tadi kita mengetahui penyebab bahwa rangka itu bisa rusak. Nah, kita juga harus berusaha menjaga dan memelihara rangka tubuh kita, ya. Bagaimana upaya-upaya menjaga kesehatan sistem gerak manusia? Nah, yang bisa kita lakukan, yang pertama, makan makanan bergizi dan berolahraga secara teratur. Kedua, menjaga punggung dalam posisi tegak ketika mengangkat beban dari lantai, ya. Usahakan punggung kita itu tegak, ya, jangan membungkuk tapi kita tegak seperti ini. Kalau kita memakai tas gendong itu ransel, itu juga harus kita tegak, jangan kita ikut-ikutan membungkuk seperti ini. Yang ketiga, membawa beban dengan tangan kanan dan kiri secara seimbang. Jadi ketika tangan kanan kita membawa beban, jadi tangan kiri kita usahakan sama, ya, bebannya itu sama-sama seimbang, ya. Yang keempat, duduk dan berdiri dalam posisi tegak. Nah, duduk pun di depan layar komputer atau apa, kita juga harus tegak seperti ini. Jangan kita mengerjakan soal seperti ini membungkuk, tapi kita harus posisi tegak. Nah, itu tadi upaya menjaga kesehatan sistem gerak manusia. Bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Sekian pembelajaran kita pada pertemuan kali ini di sistem gerak manusia. Semoga ilmunya bermanfaat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.